Oke, kita ulang dulu menyapa. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Iya, Pagi, Pak. masih ada suara-suara yang agak agak berat ya. Oke, kali ini saya masuk hanya membawakan AKM terkhusus itu oke. Saya minta maaf ya, tadi jaringannya agak terganggu. Jadi saya sambung. Jadi di sini saya hanya membawakan tentang bagaimana hitungan-hitungan angka. Jadi nanti saya kasih waktu buat kalian untuk menonton video. Jangan diputar, tapi ditinggal. Yang diperhatiin aja dulu ya. Nanti kalau nggak ada kedengaran suaranya, minta tolong diberitahu ya. Jadi saya minta silakan didengarkan dulu video ini. Bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi murid. 3 komponen bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi murid. 3 komponen penting dalam pendidikan meliputi kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Asesmen diperlukan untuk menilai efektivitas pembelajaran. Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi murid. 3 komponen penting dalam pendidikan meliputi kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Asesmen diperlukan untuk menilai efektivitas pembelajaran dan ketercapaian kurikulum. Informasi dari asesmen nasional dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dengan demikian, asesmen nasional tidak dirancang untuk menghakimi sekolah atau melakukan pemeringkatan sekolah. Kedengaran, Pak Sel? Diperoleh digunakan untuk Dengar, memperbaiki Pak. kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen nasional dilaksanakan dengan menggunakan 3 instrumen, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, Literasi, Numerasi, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Komponen asesmen kompetensi minimum terdiri dari literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Instrumen kedua, survei karakter, dikerjakan oleh murid untuk
mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional. Survei karakter mengukur 6 aspek profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, menunjang pembelajaran. Asesmen nasional dilaksanakan kepada murid, guru, dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Murid akan mengikuti asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sementara guru dan kepala sekolah hanya mengikuti survei lingkungan belajar. Responden murid akan dipilih secara acak dengan jumlah maksimal 30 murid SD atau MI. Karena itu maka saya pindah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, Bapak Nadiem Makarim, resmi mengganti ujian nasional atau UN yang tentunya kita sudah mengenal selama 10 tahun belakangan ini menjadi suatu hal yang baru. Beliau akan mengubah dan mengganti ujian nasional menjadi asesmen nasional di tahun 2021 nanti. Wah, kita masih mengira-ngira ya, kira-kira seperti apa asesmen nasional ini. Nah, menurut Bapak Nadiem Makarim, beliau tidak lagi ingin pendidikan Indonesia hanya mengevaluasi capaian peserta didik secara individu, yang selama ini membuat ujian nasional selalu menjadi sesuatu mengerikan dan menakutkan bagi para siswanya. Justru saat ini, Bapak Nadiem ingin fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran, pengajaran, juga layanan dan lingkungan pendidikan. Maka kebijakan yang diambil adalah mengubah ujian nasional menjadi asesmen nasional. Jadi, apa sih itu asesmen nasional? Bagaimana mekanisme penerapan asesmen nasional dan apa saja sih indikatornya? Bersama aku Sinda, kita bahas sekarang di Ruang Guru Update. Asesmen nasional ini tidak lagi mengevaluasi pencapaian peserta didik secara individu melalui ujian nasional seperti 10 tahun sebelumnya, yang hanya diperuntukkan bagi siswa kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Tetapi kali ini Bapak Nadiem Makarim ingin fokus mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan yang mencakup input, proses, dan juga hasil. Tentunya melalui peningkatan kualitas pembelajaran, pengajaran, serta lingkungan pendidikan. Akan ada 3 aspek yang diujikan dalam asesmen nasional tahun 2021 ini. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM, di mana melalui asesmen ini akan diukur pencapaian siswa di ranah kognitif seperti literasi dan juga numerasi. Yang kedua, bisa kita sebut juga dengan survei karakter. Dan yang ketiga, survei lingkungan belajar. Oke, yang pertama kita akan membahas apa itu literasi dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum atau AKM. Menurut National Institute for Literacy, yang dimaksud dengan literasi adalah kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, bahkan menghitung, dan memecahkan masalah. Nah, menurut UNESCO, literasi memang menjadi hak setiap orang dan juga dasar yang harus dimiliki untuk belajar sepanjang hayatnya. Adalah kemampuan yang lebih dari sekedar membaca dan menulis, tetapi juga mendorong agar didik mampu menganalisis dengan membaca situasi atau hal-hal yang terjadi di sekitarnya dengan pemecahan masalah berdasarkan dari apa yang dipelajarinya. Sedangkan numerasi secara umum diartikan sebagai sebuah kecakapan dan pengetahuan seseorang dalam menggunakan berbagai macam angka serta simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar. Nah, pengetahuan itu digunakan untuk memecahkan masalah-masalah praktis yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Selain itu, dengan numerasi, seseorang juga dapat menganalisis informasi yang ditampilkan dengan berbagai
berdasarkan hasil belajar sosial emosional yang berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Adapun 6 indikator pencapaian hasil belajar sosial emosional. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan 6, kreatif. Bagian ketiga dan terakhir yang diujikan dalam asesmen nasional ini adalah survei lingkungan belajar. Survei ini digunakan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek-aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Jadi, tidak hanya peserta didik saja yang nanti akan dinilai, melainkan seluruh aspek yang mendukung pembelajaran juga. Yang terakhir, jika ujian nasional itu hanya mengevaluasi capaian siswa saja di setiap tingkat akhir pada jenjang sekolah, seperti kelas 6 SD, 9 SMP, dan 12 SMA, asesmen nasional ini tidak lagi menitik beratkan pada evaluasi capaian siswa. Oleh karena itu, asesmen nasional akan diterapkan untuk peserta didik yang berada di kelas 4 SD, 8 SMP, dan 11 SMA. Untuk itu, penting bagi kamu untuk mulai belajar tidak hanya sekedar menjawab soal dan menghafalkan teori saja, melainkan mulai mempelajari konsep dasar pemikiran, sering membaca buku, sering melakukan observasi dalam kehidupan sehari-hari, dan juga aktif berdiskusi dengan guru di sekolah, di rumah. Itu dia guru update kali ini. Jika kamu ingin mendapatkan informasi atau tips seperti ini, kamu bisa langsung subscribe channel Ruang Guru dan klik loncengnya. Aku Sida, sampai jumpa di Ruang Guru update selanjutnya. Dah. Oke. Halo? Pak. Nah, jadi udah dengar ya, itu tadi tentang sedikit asesmen. Jadi ini saya minta ya, tolong didengarin dan diperhatikan baik-baik. Yang tadi kalian dengarkan itu adalah program nasional. Program nasional untuk pendidikan. Nah, jadi ke depan ya mudah-mudahan program ini berjalan baik. Nanti kalian yang menikmatinya. Menikmatinya dalam arti kata ujian itu tidak lagi membuat kalian itu nanti stres tingkat dewa. Setuju ya? Coba dulu lah yang setuju kasih suara lah. Jocelyn, setuju nggak dengan rencana pemerintah tadi? Halo? Halo, setuju nggak tadi dengan rencana pemerintah itu? Setuju, Pak. Setuju ya. Nah, jadi dengan program itu, kan sekarang kita di sekolah diadakan seperti ini setiap hari Jumat. Ya, jadi maksudnya tolonglah diikuti dengan serius. Dalam arti ada waktunya untuk AKM, hadirlah kita di situ, perhatikanlah seperti apa penjelasan AKM tadi. Memang sedikit melelahkan, tapi percayalah akan ada hasilnya. Tadi sudah disampaikan lewat YouTube bahwasannya ini nanti menyangkut tiga hal. Hal yang pertama itu tentang literasi. Berarti nanti literasi di sini yang dimaksudkan adalah kalian itu rajin membaca, rajin mencari sumber pengetahuan, mau dari buku
mau dari website-website yang ada di internet atau dari video-video pembelajaran. Apakah itu nanti dari YouTube, apakah dari, saya tidak promo ya, saya tidak promo, tolong dibedakan, saya hanya menjelaskan dan tidak promo. Jadi boleh kalian cari di media-media sosial lain yang menurut kamu memiliki nilai didik atau nilai pengajaran yang baik. Itu tentang studi literasinya. Kemudian tentang numerasinya. Ya. Tadi kan numerasinya itu berkaitan dengan angka-angka. Sebentar, kalian jangan langsung kaget. Woyo, hitungan lagi. Memang betul hitungan. Tapi dia nggak banyak rumus loh. Ya, mungkin kan kalian takut ya dengan rumus mate, rumus fisika, rumus kimia, dan seterusnya. Tapi di sini angka-angka yang dimaksudkan tadi adalah angka-angka yang real dalam kehidupan kita. Contoh, misalnya kalian pergi ke pajak atau ke pasar. Dalam perjalanan kalian ke pasar itu, kalian kan pasti menyediakan uang pecah atau uang receh untuk ongkos angkot misalnya. Bagi yang naik angkot, bagi yang naik mobil pribadi, lain cerita. Tapi tetap ada hitungannya kan. Hitungan yang dimaksud di situ misalnya minyaknya masih ada apa enggak? Harus beli berapa liter. Nah, jadi hal-hal seperti itulah model-model numerasinya. Jadi tidak ada rumus sin kosan di sini ya. Sedapat mungkin dia itu yang memang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari dan tidak ada yang namanya rumus. Nah, kemudian lagi numerasi yang dimaksud ya. Numerasi yang dimaksud itu juga angka-angkanya itu sangat prinsipal kali dalam kehidupan kita. Numerasinya bisa berhitung, menjumlah, mengali, membagi, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi seperti itulah untuk numerasi. Lalu yang satu lagi tadi, yang terakhir itu ya tentang akhlak. Ya, akhlak yang mau dibangun pemerintah di sini adalah akhlak yang didasari dari Pancasila. Akhlak yang didasari dari Pancasila itu seperti mengedepankan budi pekerti, tutur bahasa, dan sikap terhadap orang lain, baik sesama kita maupun orang yang belum kita kenal. Ya, jadi sedapat mungkin itulah targetnya pemerintah. Kalau saya sih jujur ya, sangat sederhana, tetapi agak sulit ya untuk melaksanakannya, terutama di zaman-zaman sekarang kan. Contoh, kalau kita belum kenal sama orang, kalau kita baik, salah juga kan. Nanti kita jadi korban mereka. Kita terlalu kejam, kita tegas, salah juga. Jadi pandai-pandailah kita. Makanya kita belajarnya dari AKM ini. Ya. Jadi AKM di sini sangatlah nanti bisa kita gunakan untuk kehidupan kita minimal. Oke? Nah, sekarang saya masuk dulu ke materinya ya. Tadi videonya sudah. Sekarang materinya. Saya ganti dulu sebentar ya materinya.
Sebentar ya. Oke, kita sambung. Nah, apakah itu AKM? Nih pertanyaannya, apakah itu AKM? Jadi AKM itu ini dia tadi ya. Ujian nasional telah diganti menjadi asesmen nasional. Oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Asesmen nasional, maksud pemetaan itu ya dibuat semacam bentuk daerah atau zona. Ya, contoh misalnya Kota Medan, anak muridnya pinter-pinter. Nah, dibuatlah pemetaannya murid-murid dari Medan pintar gitu. Nah, tentu kan ada dasarnya ya. Dasarnya pasti ada, nggak mungkin asal diomongin gitu aja, nggak bisa. Harus ada dasarnya. Contoh dasarnya itu ya paling dekat perolehan nilai lah. Misalnya nilai UN atau nilai ujian akhir nasional anak-anak di Medan rata-rata 80. Nah, berarti ada dasarnya dia. Nah, dasarnya itu tadi ditariklah kesimpulan mutu pendidikan di Kota Medan naik atau turun. Nah, itulah kesimpulannya. Ya kan? Nah, terus dari situ selain kesimpulan mutu pendidikan di Kota Medan meningkat atau malah menurun, ada lagi kesimpulan berikutnya. Apa tuh kesimpulan berikutnya? Program kesetaraan jenjang pendidikan sudah merata. Jangan nanti misalnya kan gini, memang sama-sama Kota Medan, tapi ada di beberapa sekolah di Kota Madya nilainya hancur jeblok. Udah hancur, jeblok lagi. Nah, berarti tidak ada pemerataan atau kurang setara. Nah, itulah maksudnya perlu adanya asesmen nasional ini tadi. Makanya dimulai dari jenjang SD sampai SMA. Jadi kalian itu sebenarnya termasuk yang beruntung. Saya berani mengatakan beruntung. Kenapa? Karena selama dipimpin oleh Menteri Pendidikan sekarang, kalian itu dibantu, dimudahkan untuk belajar. Ya. Nah, lalu didukung dengan pemimpin kita sekarang. Ingat ya, saya sedang tidak kampanye. Cuma memang harus jujur kita bercerita, jujur saya menjelaskan, itulah keuntungan kalian saat ini. Ya, jadi semua dibantu, semua diringankan, tinggal kitanya sekarang. Mau atau tidak untuk mempelajari asesmen ini sedikit lebih serius. Hanya itu saja. Ya. Nah, kemudian kita lihat slide berikutnya. Ini dia. Apa-apa saja yang menjadi instrumennya. Lihat. Instrumennya itu berupa kompetensi minimum. Ya. Kompetensi minimum maksudnya di sini perolehan nilai paling rendah.
ya, perolehan nilai paling rendah. Rata-rata murid lain misalnya bisa dapat 65 paling rendah. Nah, kalian bisa dapat nilainya katakanlah 70. Nah, berarti kan kalian sedikit lebih baik. Begitu. Tadi kalau misalnya saya mau kembangkan itu tadi, dia harus berpedoman kepada Pancasila, ya, kemudian berpedoman kepada budaya, agama dan budaya, dan bisa mengembangkan karakter toleransi. Karena kita hidup di negara Indonesia yang kita cintai ini, kita terdiri dari beragam suku, bahasa, dan agama. Jadi kita harus mulai dididik dari jenjang paling dasar SD sampai tingkat universitas agar karakter bangsa itu tidak hilang. Malah karakter bangsa itu semakin dikembangkan dan semakin diangkat lebih tinggi untuk menjadi ciri bangsa kita. Dulu ya, ini cerita dulu. Bangsa Indonesia dikenal ramah, baik sama orang asing maupun sesama warga negara sendiri. Namun belakangan ini sudah mulai melorot. Nah, untuk itu dikembangkan dan diangkat kembali melalui AKM ini tadi. Ya, itu kalau survei karakternya. Jadi nanti ada penilaian khusus untuk survei karakter. Kemudian survei lingkungan belajar. Nah, survei lingkungan belajar ini ya cukup bervariatif. Bervariatif maksudnya apakah lingkungan belajar di dalam kelas, lingkungan belajar di satu sekolah, atau lingkungan belajar di rumah, dan seterusnya. Jadi makanya dia cukup bervariatif. Survei yang dilakukan pun harus memiliki perbedaan-perbedaan sesuai dengan tempat dan lingkungan kalian berada. Kan nggak mungkin kalian disurvei lagi di mall misalnya. Jangan nggak cocok itu. Ya pastinya di sekolah, di rumah, ya, terutama di dalam kelas. Oke, seperti itu untuk instrumen penilaian untuk asesmen. Nah, kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini dia. AKM merupakan penilaian kompetensi tadi. Ini yang tadi yang di depan sudah jauh banyak dijelasinnya. Literasi membaca, kemudian literasi numerasinya tadi. Jadi kalian itu nanti dinilai berdasarkan ini. Berarti kalian nantikan untuk studi literasi akan dinilai. Kalian menuliskan jawaban itu dapatnya dari mana? Misalnya ada membaca berita dari internet, ada membaca buku, nah harus tahu. Seperti yang sekarang kan, kalian itu kan IPS. Jadi contoh. Misalnya sejarah Indonesia. Perang di Ponorogo kapan terjadi misalnya? Dan berapa lama terjadi? Apa sebab terjadi perang di Ponorogo? Nah, kalian harus jawab. Setelah selesai menjawab, tuliskan sumber yang kalian
dapat itu. Membaca buku, oke. Membaca buku, tuliskan nama bukunya apa. Jangan nanti membaca buku tapi nggak tahu bukunya buku apa. Itu loh. Ya. Nah, kemudian kalau literasi matematikanya ya nggak ada lah. Itu memang pure ya, pure. Kita berhitungnya. Ya. Jadi kemampuan-kemampuan, keterampilan-keterampilan itu tadi didapat hanya dengan satu pegangan, yaitu rajin belajar. Ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Yakin? Yakin, Pak. Ini Jaslyn Juan boleh dibuka videonya dulu. Saya mau lihat dulu. Jaslyn Juan. Nah, Jaslyn, tadi yang saya jelasin itu semua, ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada, Pak. Yakin? Yakin, Pak. Oke. Felicia? Nggak ada ya? Peranita? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke. Nah, kalau nggak ada, saya sambung sedikit lagi ya tentang AKM-nya tadi. Nah, sekarang kita masuk ke slide yang kelima. Ini dia. Jadi, slide yang kelima ini menjelaskan ya apa-apa saja yang disajikan AKM itu. Boleh kalian lihat di layar monitor kalian, menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks. Jadi banyak masalah tetapi beragam konteks. Misalnya, ini saya ambil misal saja. Contoh perjalanan ke pasar atau ke pajak. Oke? Kan konteksnya berbelanja. Ya kan? Nah, OTW perjalanan ke pasar atau ke pajak itu pasti kalian menemui banyak atau beragam permasalahan. Permasalahannya itu saya tunjukin aja ya. Semisal terjadi kemacetan panjang yang luar biasa. Ada? Kalian menyatakannya dalam bentuk AKM. Macet sepanjang jalan. Nah, kita bermain-main dengan angka. Misalnya sepanjang 500 meter. Mobil angkot kami tertahan sampai 2,5 jam. Nah, berarti kan sudah masuk ke literasi dan angka. Literasinya apa? Sepanjang jalan. Sejauh 500 meter. Kalau orang tidak pernah belajar, dia hanya ngomong macet kali, panjang. Dah, gitu aja. Panjangnya nggak tahu. Pokoknya panjang, gitu aja. Nah, itu kan terlihat perbedaannya kalau kita belajar AKM dengan yang belum. Ya, saya tidak bilang tidak. Belum belajar AKM. Jadi lawan bicara kita ngerti, oh sepanjang 500 meter. Dan bisalah dia mengambil kesimpulan seperti apa beragam permasalahan itu. Ya. Nah, kemudian sampai di pajak. Maybe, ini maybe. Pajaknya tiba-tiba sepi. Pembeli jarang. Nah, pasti kalian memberi pernyataan padahal di pajak sepi. Nah, sepinya seperti apa dan akibat siapa? Apakah akibat adanya
hal-hal yang negatif, semisal adanya peristiwa pemboman atau ada peristiwa ditemukan nenek-nenek pakai rok atau pakai sepan, nah kira-kira begitulah contohnya ya. Jadi kita itu dengan belajar AKM kita tahu bercerita singkat, padat, dan memiliki nilai data ya. Jadi di sini memang sebenarnya AKM ini mengajarkan kita semua untuk berbicara dengan data, fakta, ya. Data dan fakta itu nggak akan mungkin bisa hilang dan nggak akan bisa dihilangkan. Oke? Nah, jadi itu untuk apa saja sajian di dalam AKM itu tadi. Kemudian kita masuk ke slide yang ke-6. Nih. Oke. Ini hanya sebagai contoh ya. Sebagai contoh seperti ini coba kalian lihat ya. Berikut ini adalah ilustrasi gambar Gunung Ceringki. Dilihat dari sudut pandang tertentu. Nah, jadi dia sudah bercerita. Melihat gunung itu pasti dari sudut tertentu. Nggak mungkin kamu bisa lihatnya secara utuh. Kalau kalian melihatnya secara utuh, berarti kalian melihatnya dari udara. Ya kan? Dan seterusnya lah. Ya. Jadi seperti itu dia. Nanti ini soalnya akan kita bahas di pertemuan berikut ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak, Pak. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, gimana ya? Coba ditampilkan dulu lah apanya, wajah-wajahnya, biar kita screenshot dulu ya. Kita screenshot. Sebentar ya, agak ditahan ya, beberapa 1 menit aja. Saya mau cari dulu dia. Itu Gepran memang lagi apa ya? Lagi kepanasan ya? Sebentar ya, saya belum dapat apanya, screenshotnya. Ini agak lelet ya. Bentar ya. Oke, tolong dihidupkan Angelinda Wijaya. Kemudian siapa nih? Tolonglah dihidupkan dulu. Oke. Oke, terima kasih semua. Ya, terima kasih sudah merelakan waktunya 1 menit untuk mengambil screenshotnya. Dan kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya mengucapkan terima kasih banyak dan ingat selalu menjaga kesehatan. Kesehatan sekarang cukup mahal, ya. Oke? Selamat siang. Dadah. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. sama. Terima kasih, Pak. Yuk.